Kalau kita ngomongin buku panduan, biasanya isinya resep masakan atau cara merakit lemari kan? Tapi gimana kalau ada buku panduan untuk menghilangkan nyewa? Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah dokumen yang jujur aja bikin merinding. Sebuah manual yang sangat-sangat metodis tentang seni pembunuhan senyap. Satu kutipan ini aja udah cukup buat nangkep vibe-nya buku ini. Dingin, tanpa emosi sama sekali, dan murni fungsional. Jadi ini bukan soal marah, bukan soal dendam, ini murni soal menyelesaikan tugas. Titik. Nah, sekarang yuk kita coba gali lebih dalam. Gimana sih sebenarnya pola pikir di baliknya? Yang menarik loh, buku ini tuh nggak langsung ngebahas cara-caranya. Awalnya justru dimulai dari filosofi. Semacam seperangkat aturan main yang membentuk pola pikir si pembunuh ini. Dan ini bukan cuma saran-saran biasa ya. 3 hal ini tuh pilar utamanya, fondasi dari semua metodologi yang dijelaskan. Intinya apa? Kerahasiaan dan kemampuan buat kabur itu nomor 1 di atas segalanya. Coba diperhatiin gimana objektif-objektif ini disusun. Ini tuh nggak kelihatan kayak daftar tindakan kriminal ya, tapi lebih mirip kayak KPI atau Key Performance Indicator di kantor. Pembunuhan di sini dibingkai sebagai profesi, sesuatu yang bisa diulang, dan tujuan utamanya bukan cuma membunuh, tapi, dan ini yang penting, bertahan hidup untuk terus menggunakan keahliannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian persenjataan. Uniknya, manual ini sama sekali nggak ngebahas senjata api loh. Justru fokusnya ke 3 senjata manual yang sangat spesifik, dan pemilihannya ini bukan tanpa alasan, semua udah diperhitungkan matang-matang. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat dengan jelas logika dingin di baliknya. Kenapa paku tajam? Biar nggak bisa dilacak. Kenapa pisau bermata 2? Biar efisiensinya maksimal. Kenapa nuncaku pakai tali nilon? Biar nggak berisik. Semuanya balik lagi ke 3 pilar tadi. Nggak terlacak, efisien, dan senyap. Filosofi inti yang udah kita bahas di awal. Oke, biar kita makin paham gimana cara buku ini mengajar, kita bakal coba bedah strukturnya. Ingat ya, kita di sini bukan buat ngasih instruksi, tapi buat menganalisis formulanya. Kita ambil aja teknik 1 sebagai contoh kasusnya. Ini bagian yang paling bikin merinding sih. Bahkan teriakan korban pun dianalisis secara teknis banget. Penulisnya punya istilah sendiri, faktor rasa sakit. Seolah-olah teriakan itu bukan reaksi manusiawi yang penuh ketakutan, tapi cuma sebuah variabel dalam persamaan yang harus dieliminasi. Jadi ada formula 4 langkah yang jelas banget. Pendekatan, netralisir suara, eksekusi, terus langsung kabur. Dan formula ini diulang terus-menerus di sepanjang buku. Cuma dengan sedikit variasi. Jadinya ini kayak prosedur standar operasi yang dingin, bisa diulang, dan hampir kayak robot. Coba deh, perhatikan pilihan kata-katanya di sini. Komitmen, kewajiban. Ini bukan kata-kata yang emosional kan? Justru bahasa yang dipakai itu secara konsisten berusaha menjauhkan tindakan membunuh ini dari emosi apapun. Semuanya dibingkai sebagai, ya itu tadi, tugas profesional yang harus dituntaskan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Setelah kita bedah filosofi, senjata, dan tekniknya, jadi, apa sih sebenarnya pelajaran paling dingin yang bisa kita ambil dari dokumen ini? Jadi, kesimpulannya gini, buku ini tuh bukan sekedar kumpulan teknik membunuh. Lebih dari itu, ini adalah cetak biru untuk sebuah mindset, sebuah pola pikir di mana kekerasan itu jadi kayak ilmu pasti, dan target manusia ia cuma direduksi jadi sebuah masalah yang harus diselesaikan seefisien mungkin. Dan proses yang dingin ini diulang persis sebanyak 21 kali. 21 variasi dari formula yang sama persis. Masing-masing disesuaikan buat situasi yang beda, tapi semuanya punya satu tujuan akhir yang sama, membunuh tanpa meninggalkan jejak. Dan inilah pertanyaan besar yang akhirnya muncul setelah kita membedah dokumen ini. Di mana sih batasnya antara sekedar menyediakan informasi dengan, menginstruksikan kekerasan? Buku ini memaksa kita buat melihat sebuah kenyataan yang mengerikan, bahwa tindakan paling destruktif sekalipun ternyata bisa loh dipecah-pecah, dikatalogkan, dan bahkan diajarkan, layaknya skill atau keahlian biasa lainnya.